segala narasi negatif yang Anda dengar tentang ibu kota Nusantara di media internasional hanyalah upaya untuk mengaburkan fakta bahwa Indonesia sedang melakukan langkah catur geopolitik terbesar di abad ini. Mereka mengatakan proyek ini adalah beban yang akan menjatuhkan ekonomi nasional. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa kita sedang membangun fondasi bagi kekuatan ekonomi dunia di masa depan. Anda pasti merasakan kebanggaan itu. Sebuah getaran bahwa bangsa ini akhirnya memiliki visi yang jauh melampaui batas-batas konvensional yang selama ini membelenggu kita. Seseorang pernah menantang saya dan mengatakan bahwa penonton Indonesia tidak akan peduli dengan detail teknis di balik mega proyek senilai triliun miliar dolar ini. Mari kita buktikan bersama bahwa anggapan mereka sepenuhnya salah. Jika Anda merasa bahwa masa depan Indonesia layak diperjuangkan, maka tontonlah video ini sampai selesai. Karena apa yang akan Anda ketahui hari ini adalah rahasia yang tidak ingin diketahui oleh negara-negara tetangga kita. Assalamualaikum. Bayangkan tahun 45. Anda berdiri di pusat pemerintahan yang dikelilingi oleh hutan tropis yang hijau, namun terintegrasi sepenuhnya dengan teknologi kecerdasan buatan, transportasi otonom, dan sistem energi terbarukan yang melampaui standar kota-kota di Eropa maupun Asia Timur. Ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah cetak biru masa depan yang sedang kita bangun tepat di jantung Pulau Kalimantan. Sebelum kita melihat bagaimana semua ini terwujud, mari kita putar balik waktu untuk memahami mengapa keputusan berani ini harus diambil sekarang. Selama puluhan tahun, Jakarta telah memikul beban yang tidak manusiawi sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat gravitasi ekonomi sekaligus. Dengan beban penduduk yang melampaui kapasitas dan ancaman penurunan muka tanah yang nyata, bertahan di Jakarta bukanlah sebuah pilihan yang berkelanjutan. Namun, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan sekadar tentang pelarian dari banjir. Ini adalah langkah strategis untuk memecah konsentrasi ekonomi yang selama ini hanya berputar di Pulau Jawa. Data menunjukkan bahwa hampir 60% perputaran uang nasional terkunci di Jawa, meninggalkan potensi ekonomi luar biasa di wilayah timur Indonesia yang belum terjamah secara maksimal. Dengan memindahkan pusat gravitasi ke tengah kepulauan, kita secara otomatis memicu pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan menarik investasi langsung ke luar Pulau Jawa. Mengapa tertipu miliar dolar? Angka ini sering dijadikan senjata oleh para kritikus untuk menyebut proyek ini sebagai pemborosan. Namun, mari kita bandingkan dengan nilai strategis jangka panjang yang didapatkan. Pembangunan infrastruktur dasar di Nusantara, termasuk jalan tol, jaringan listrik, dan fasilitas air bersih adalah investasi modal yang akan meningkatkan produktivitas nasional secara permanen. Tanpa infrastruktur ini, potensi ekonomi Kalimantan dan Sulawesi akan terus terhambat oleh biaya logistik yang mencekik. Pemerintah Indonesia telah merancang skema pendanaan kreatif yang tidak sepenuhnya mengandalkan APBN. Melalui kemitraan pemerintah dan badan usaha atau KPBU, serta investasi asing yang mulai berdatangan. Porsi dana negara sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang digembar-gemborkan media asing. Ini adalah model pembangunan cerdas yang mengundang dunia untuk ikut serta dalam pertumbuhan Indonesia, bukan meminjam uang untuk proyek yang tidak menghasilkan. Dunia mungkin heran mengapa Indonesia begitu percaya diri dalam membangun kota dari nol. Jawabannya terletak pada kedaulatan sumber daya. Kalimantan Timur bukanlah lokasi acak. Wilayah ini berada di titik silang jalur perdagangan internasional yang sangat vital. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke sini, Indonesia secara tidak langsung sedang mengamankan kedaulatan maritimnya di sepanjang Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Selama ini, ketergantungan kita pada Selat Malaka sangat tinggi, sebuah jalur yang sangat padat dan rentan terhadap berbagai risiko geopolitik. Dengan membangun basis kekuatan di tengah, kita menciptakan alternatif jalur perdagangan yang lebih efisien dan aman bagi kapal-kapal kargo dunia. Ini adalah langkah kedaulatan ekonomi yang membuat banyak pihak di luar sana merasa tidak nyaman. Karena mereka tahu bahwa Indonesia sedang mengambil kendali atas masa depan logistik kawasan. Mari kita bicara tentang konsep Smart Forest City. Ini adalah standar baru dunia yang sedang dipelopori oleh Indonesia. Nusantara dirancang dengan proporsi 10% area hijau dan ruang terbuka. Ini adalah jawaban nyata atas krisis iklim global. Di saat kota-kota besar di dunia berjuang mengatasi polusi dan beton yang menumpuk, Nusantara
menawarkan model kehidupan yang menyatu dengan alam, namun tetap canggih secara digital. Setiap sudut kota ini dirancang untuk memaksimalkan efisiensi energi, sistem pengelolaan limbah terpadu, dan penggunaan transportasi umum berbasis listrik akan menjadikan Nusantara sebagai kota dengan emisi karbon terendah di Asia Tenggara. Ini bukan sekadar ibu kota, ini adalah etalase kemajuan peradaban Indonesia bagi dunia. Tentu saja, tantangan di lapangan tidak mudah. Pembangunan infrastruktur di tengah medan yang menantang membutuhkan ketelitian teknis yang tinggi. Namun, jika Anda melihat progres pembangunan istana negara, kawasan kantor kementerian, dan jalan akses utama, Anda akan melihat kecepatan yang membuat banyak pengamat internasional terbelalak. Mengapa mereka kaget? Karena mereka terbiasa melihat proyek-proyek serupa di negara lain yang memakan waktu belasan hingga puluhan tahun. Indonesia, di bawah manajemen proyek yang ketat, mampu mengeksekusi tahapan krusial hanya dalam hitungan tahun. Ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi kita telah berubah menjadi lebih efisien dan berorientasi pada hasil. Anda mungkin bertanya, apa dampaknya bagi Anda sebagai rakyat biasa? Dampaknya adalah pemerataan. Ketika pusat ekonomi baru terbentuk di Kalimantan, arus barang dan jasa tidak lagi hanya menumpuk di pelabuhan Tanjung Priok. Konektivitas antar pulau akan meningkat secara drastis, menurunkan biaya harga pokok barang di wilayah timur Indonesia. Ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selama ini hanya bisa bermimpi melihat pembangunan besar di daerah mereka. Ekonomi Indonesia tidak akan lagi pincang. Kita akan memiliki kaki yang kuat di setiap pulau besar di negeri ini. Selain itu, sektor pendidikan dan riset juga akan mendapatkan dorongan masif. Nusantara diproyeksikan menjadi hub teknologi dan pusat riset ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan multinasional di sektor energi hijau mulai melirik Nusantara sebagai tempat untuk mendirikan pusat riset regional mereka. Ini berarti akan ada ribuan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi generasi muda Indonesia. Kita tidak lagi hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi kita menjadi produsen dan pusat inovasi dunia. Ini adalah ambisi besar. Namun data menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar untuk mencapainya. Mari kita bahas sisi geopolitik yang lebih dalam. Nusantara berada di posisi yang sangat strategis untuk memainkan peran aktif dalam diplomasi global. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas kawasan. Dengan ibu kota baru yang modern dan terbuka, Indonesia memiliki ruang untuk mengadakan pertemuan-pertemuan internasional berskala besar yang akan menempatkan Jakarta dan Nusantara sebagai titik temu diplomatik dunia. Kita tidak lagi menjadi penonton dalam panggung geopolitik. Kita adalah pemain kunci yang menentukan arah kebijakan di Asia Pasifik. Apakah ini berarti Jakarta akan ditinggalkan? Tentu tidak. Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis, serupa dengan New York di Amerika Serikat atau Sydney di Australia. Pemisahan fungsi ini justru akan membuat Jakarta menjadi lebih nyaman untuk ditinggali. Pengurangan beban administrasi dan pemerintahan akan memberi ruang bagi Jakarta untuk berevolusi menjadi pusat finansial yang lebih efisien dan modern. Jadi, ini adalah situasi yang menguntungkan bagi semua pihak. Kita membangun masa depan di Nusantara, sekaligus merevitalisasi Jakarta sebagai kota metropolitan global. Sekarang, mari kita bicara jujur. Banyak dari Anda mungkin merasa skeptis di awal. Itu wajar. Ketika sebuah bangsa melakukan lompatan besar, ketakutan akan kegagalan adalah hal yang manusiawi. Namun, saat Anda melihat faktanya, saat Anda melihat jalan tol yang terbentang, jembatan yang menghubungkan pulau, dan sistem energi yang mulai beroperasi, keraguan itu harus berubah menjadi dukungan. Ini adalah proyek bangsa. Ini adalah warisan yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Sebuah Indonesia yang tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara lain, melainkan sebuah kekuatan yang disegani karena inovasi dan keberaniannya. Kita sedang menyaksikan transformasi luar biasa. Dari sebuah negara yang fokus bertahan hidup, menjadi negara yang fokus membangun masa depan. Nusantara adalah simbol dari perlawanan kita terhadap pesimisme. Saat dunia sedang didera krisis energi dan pangan, Indonesia muncul dengan solusi hijau dan ketahanan ekonomi yang mandiri. Ini adalah saat di mana kita harus bersatu. Tidak ada ruang bagi narasi yang memecah belah ketika kita sedang berjuang untuk visi yang begitu besar. Kebersamaan adalah kunci untuk memastikan Nusantara bukan hanya sekadar mimpi di atas kertas, tetapi realitas yang menyejahterakan seluruh bangsa.
Dalam beberapa tahun ke depan, dunia akan berbondong-bondong datang ke Nusantara, bukan hanya untuk berwisata, tetapi untuk belajar bagaimana sebuah negara berkembang mampu membangun masa depan dengan tangannya sendiri. Mereka akan melihat bahwa kita tidak hanya bisa membangun infrastruktur fisik, tetapi kita juga bisa membangun peradaban yang berkelanjutan. Anda adalah saksi sejarah dari masa transisi ini. Setiap pembicaraan positif yang Anda sebarkan tentang proyek ini, setiap dukungan yang Anda berikan adalah bagian dari kontribusi besar bagi kesuksesan Nusantara. 20 tahun dari sekarang, saat anak cucu kita bertanya siapa yang berani mengambil keputusan besar untuk membangun Nusantara, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa kita adalah generasi yang percaya. Kita adalah generasi yang tidak takut untuk melangkah maju, bahkan ketika dunia meragukan kemampuan kita. Fakta telah berbicara, data telah membuktikan, dan sejarah sedang ditulis oleh keberanian kita hari ini. Jangan biarkan opini-opini di luar sana menutupi kebenaran bahwa Indonesia sedang bangkit. Bangkit bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara martabat di mata dunia internasional. Terima kasih telah menyimak perjalanan analisis ini. Anda sekarang tahu bahwa Nusantara bukan sekadar pemindahan fisik kantor pemerintahan. Ini adalah strategi pertahanan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan visi masa depan yang cerdas. Anda sekarang memahami bahwa posisi strategis ibu kota baru kita adalah kunci untuk memenangkan persaingan ekonomi abad ke-21. Dan yang paling penting, Anda menyadari bahwa Indonesia kini berada di posisi kendali atas masa depannya sendiri. Video ini dibuat karena fakta harus disuarakan di tengah kebisingan spekulasi. Jika Anda percaya pada kekuatan dan masa depan Indonesia yang lebih cerah melalui Nusantara, tunjukkan dukungan Anda dengan cara yang bermakna bagi bangsa ini. Peta dunia telah berubah, dan Indonesia kini berdiri di titik pusatnya.